Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekarang akan menyampaikan tentang materi petroleum geologi Indonesia. Tentunya ini adalah materi yang sangat luas dan panjang kalau kita bicarakan secara detail. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja dalam waktu yang sangat pendek, sehingga nanti untuk lebih detail bisa dilanjutkan dengan mencari source-source yang lain, melanjutkan dari perkuliahan kita sekarang ini. Untuk itu nanti akan kita bicarakan secara global untuk petroleum geologi di Indonesia Barat, dan nanti juga kita berikan perkuliahan yang lain untuk geologi petroleum geologi di Indonesia Timur. Saat ini kita akan membahas dulu tentang petroleum geologi di Indonesia Barat. Nah, mengapa Indonesia dipisahkan pembahasannya secara barat dan timur? Saya pikir ini sudah sudah lama kita pahami bagaimana kita lihat bahwa Indonesia secara geologi memang bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, yang dipisahkan oleh di bagian tengah sini, terutama di bagian Sulawesi ini adalah zona transisi gitu ya. Geografi Indonesia yang bagian barat itu kita sebut sebagai paparan Sunda, dan bagian timur itu adalah paparan Sahul. Di bagian tengah ini ada sisa-sisa dari plate dari tektonik dari samudra ya. Nah, kalau dilihat dari cekungan sedimenter di Indonesia pun saat ini ya, cekungan sedimenter yang sudah produktif ini tahun 2006 seperti ini ada total 60 cekungan ya, di mana yang sudah ada 14 yang produksi, kemudian ada yang penemuan tapi belum dilakukan pemboran dan sebagainya, dibandingkan dengan Indonesia bagian timur yang relatif masih sangat sedikit yang terbukti untuk diproduksi, meskipun beberapa potensi cukup banyak di Indonesia bagian timur. Nah, ini pada waktu itu di sebelah disebut sebagai celah timur atau Timor Gap, masih masuk dalam pembahasan wilayah Indonesia. Nah, pada tahun 2009 Badan Geologi kemudian merilis bukan nomenklatur sebenarnya, pemetaan cekungan-cekungan yang ada di Indonesia menjadi lebih detail berdasarkan data-data terbaru. Nah, pada waktu itu ada 128 cekungan yang diidentifikasi baik di Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur, yang ini nanti cekungan-cekungan itu umumnya menjadi target utama dari kegiatan eksplorasi migas baik di Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur. Anda bisa lihat bahwa eksplorasi atau cekungan di Indonesia Barat umumnya berumur tersier yang berwarna kuning ini, sementara yang di Indonesia Timur ini berumur Paleozoik, bahkan ya Paleozoik Mesozoik. Beberapa tempat di Indonesia Barat ini adalah berumur Mesozoik. Nah, dari dari kacamata petroleum geologi di Indonesia pun kemudian Howes itu tahun 2004 itu sudah mengklasifikasikan secara umum petroleum sistem wilayah Indonesia itu juga dipisahkan menjadi dua bagian besar utama, yaitu petroleum sistem di Indonesia bagian barat dan petroleum sistem di Indonesia bagian timur. Ada sedikitlah ini secara konsep petroleum sistem dari Pasifik istilahnya, tetapi ini masih sangat terbatas dan masih biasanya kita tidak menyebut ini. Di Indonesia bagian barat ini umumnya petroleum system sudah teridentifikasi dengan baik, maksudnya siapa yang menjadi source rock, siapa yang menjadi reservoir, siapa yang menjadi cap rock, itu sudah teridentifikasi dengan baik. Petroleum system di Indonesia bagian barat umumnya dia berumur tersier dan sudah cukup mature lah eksplorasinya, bahkan eksploitasinya di beberapa tempat. Bahkan saat ini sudah mulai bergerak pada deep water system, misalnya yang ada di ini Selat Makassar ini, lepas pantai Kalimantan Timur itu juga sudah termasuk deep water. Sementara di Indonesia Timur ini dia menyebutnya sebagai
Petroleum System Australian. Ini geologinya jauh lebih kompleks. Umumnya dia Mesozoik sampai Paleozoik, ya masih belum teridentifikasi dengan baik dan eksplorasinya juga masih terbatas. Ada beberapa ada penemuan gas yang berumur Mesozoik, saya pikir yang kita ketahui di cekungan Bintuni ya dari gas itu juga cukup besar kontribusinya di sana. Nah ini kalau kita mencoba melihat ini presentasinya dari Pak Awang kalau tidak salah pada waktu itu menjelaskan bagaimana membandingkan apa yang sudah menjadi discovery penemuan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur sejauh ini, bahwa kalau kita lihat di Indonesia bagian barat jauh lebih banyak ya penemuan-penemuan itu mulai dari Sumatera, ya Sumatera, Natuna, East Java dan sebagainya, cekungan Kutai ini berdasarkan cekungannya. Ini kita lihat banyak sekali penemuan yang ada. Ini kalau dilihat angkanya seperti ini yang merah gas, yang hijau minyak. Dibandingkan dengan di Indonesia Timur masih sangat sedikit. Ya, penemuan-penemuan angkanya masih rendah sekali, bahkan di Makassar, South Makassarnya 3, Laut Timornya 1, Banggai 1 misalnya. Ini pada sekitar tahun 2009. Di cekungan Bintuni pun ada baru ditemukan 3. Salawati sudah cukup banyak, ada 18. Tetapi Anda bisa lihat secara kontras misalnya ini di Laut Timur ini yang kita kenal sekarang sebagai lapangan abadi miliknya Inpex ini. Dan ini yang di Bintuni ini adalah yang diupayakan oleh BIPI. Kita lihat di sini satu lapangan abadi dan 3 Bintuni ini sudah hampir sama dengan puluhan. Misalnya 42 lapangan yang ada di Kutai. Jadi meskipun sangat jarang di Indonesia bagian timur, sekali menemukan itu masih termasuk lapangan-lapangan yang giant, yang raksasa. Ya, nah ini beberapa opportunity dari pre-tertiary di Indonesia, baik Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur, baik yang sudah proven untuk mana dari factor basin dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat secara lebih detail. Baik, kita sekarang akan berbicara secara lebih khusus di Indonesia bagian barat, meskipun pembicaraan kita juga masih sangat-sangat global. Nanti detailnya bisa kita lihat seperti apa. Nah, berbicara di fisiografi di Indonesia bagian barat ini, kalau kita lihat dari basementnya, bahwa kita mempunyai basement pretersier, ini kalau kita amati di bagian ini peninsular Malaysia, kemudian Laut China Selatan, kemudian Kalimantan Barat, ini adalah core-nya benua Asia. Ya, ini platform basementnya memang tidak tersingkap. Ya, tetapi justru tersingkapnya di bagian depannya ini, ya hampir mengelilingi dia itu tersingkap basement-basement pretersier. Nah, di antaranya itulah justru terdapat cekungan-cekungan yang produktif. Ya, misalnya ini di sini, cekungan utara, Sumatera Utara, Tengah, Selatan, Jawa, ya, kemudian ke timur sini ini biasanya justru dia menjadi rendahan-rendahan yang di situ kita jumpai cekungan-cekungan yang ada sekarang, termasuk kemudian nanti di Natuna. Nah, di Indonesia bagian barat itu umumnya yang produksi sekarang itu adalah sabuk ini. Cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan, Sunda Asri, Northwest Java Basin, ya, kemudian Northeast Java Basin, cekungan Jawa Timur Utara, cekungan Jawa Barat Utara, kemudian ke utara di sini ada cekungan Barito, dan di sini ada cekungan Kutai. Ya, Kutai Tarakan di sini ya. Ini adalah Kutai dan Tarakan ada di sini. Itu adalah sabuknya cekungan-cekungan yang produksi di Indonesia Barat pada saat ini, dan kemudian secara terpisah ada di cekungan Natuna. Nah, kalau kita lihat secara general bagaimana tektonostratigrafi yang ada di Indonesia bagian barat itu hampir semuanya memiliki kemiripan, dan ini menjadi pegangan sebagian besar eksplorasi di Indonesia bagian barat. Kalau kita lihat, mereka itu umumnya terbentuknya cekungan-cekungan ini, pengisi endapan yang ada di cekungan itu umurnya mulai dari tersier saja yang banyak, ya, mulai dari ini apa namanya, ini adalah neogen, ini paleogen, ya, ini
Mesozoik. Kita mulai dari Paleosin lah, paling tua itu Paleosin. Tapi kebanyakan itu cekungan-cekungan kita itu terbentuknya pada Eosin. Dan cekungan-cekungan Eosin sampai Oligosin ini terbentuknya oleh proses graben, ya, proses karena sistem tension begitu, membentuk graben-graben yang mengisi di hampir semua cekungan-cekungan ini. Ya, kemudian biasanya akan terhenti pada waktu itu ada unconformity, semacam unconformity regional juga terjadi di beberapa tempat yang sama. Tapi kemudian setelah itu melanjutkan sedimentasi itu tanpa terjadi satu perubahan lingkungan pengendapan yang signifikan secara general di setiap cekungan tersebut, sehingga mulailah perkembangan lingkungan pengendapan itu mulai dari, kalau awal-awal ini adalah biasanya lingkungan darat, ya, mulai dari fluvial, bahkan ada mulai dari alluvial vein, ya, kemudian berkembang menjadi fluvial, kemudian berubah menjadi relatif transisi, di mana kemudian ini transisi akan lingkungan pengendapan transisi akan kita jumpai batu bara di sini, ya, ini tempat-tempat ini batu bara, sehingga nanti di Sumatera, di Jawa, dan sebenarnya ada batu bara yang berumur, ya, umumnya di umur Oligosin, ya, kemudian lingkungan pengendapan itu berubah menjadi lebih dalam, sehingga lingkungan transisinya ini berubah menjadi lingkungan marine. Di lingkungan marine ini berkembanglah endapan-endapan laut baik klastik maupun karbonat. Ya, kita lihat nanti berkembang endapan laut dan klastik karbonat, kemudian berkembang ke arah yang lebih dalam lagi, menjadi endapan-endapan deeper marine untuk mengisi cekungan yang terbentuk tersebut. Dan di sini proses tensionnya berhenti, ya, pembentukan cekungan itu berhenti, sudah sampai kepada pengisian cekungan terus, ya, bahkan kemudian domain tektoniknya sekarang sudah berubah menjadi domain kompresi, sehingga kemudian berulang, cekungan itu menjadi penuh, akhirnya yang semula laut dalam dan sebagainya itu sudah menjadi penuh, berubah menjadi laut dangkal. Bahkan di beberapa tempat kemudian masih ada sisa-sisa karbonatnya yang didapatkan di sana. Kemudian bahkan berubah kembali menjadi lingkungan transisi, dan di sana juga didapatkan endapan-endapan batu bara yang cukup banyak, baik terutama di Sumatera Selatan, ya, dan juga nanti di area Kutai, cekungan Kutai. Sampai kemudian ini berubah, lingkungan pengendapan itu berubah menjadi lingkungan darat dan bahkan diakhiri dengan vulkanisme. Nah, ini saya pikir hampir semuanya, terutama di apa yang kita kenal dari backup basin atau cekungan belakang busur itu, mempunyai kemiripan yang seperti itu. Nah, ini pembicaraan secara lebih detail mengenai bagaimana pembentukan formasi-formasi sedimen-sedimen pengisi cekungan, dan juga yang Anda perlu lihat di sini adalah bagaimana zona-zona penghasil migas di sana, baik gas maupun minyak, ini sudah ditandai di sini. Ini menjadi sangat menarik untuk kita lihat betapa pada cekungan-cekungan tersebut menghasilkan minyak pada beberapa layer tertentu. Ya, ini ada gas, ada minyak dan gas, dan ada oil. Nah, biasanya sekali lagi orang di Indonesia bagian barat itu mencoba menghubungkan cekungan-cekungan itu seperti sabuk yang seperti ini, ya, berputar seperti ini, North Sumatera, Central Sumatera, South Sumatera, Sunda Asri, dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi, Barito, Kutai, Tarakan, kemudian ke Natuna. Di Indonesia bagian barat pun sebenarnya juga berkembang apa yang kita sebut sebagai frontier, daerah-daerah yang masih belum tereksplorasi dengan baik. Itu contohnya di Intramountain Basin, ya. Di Intramountain Basin ini di beberapa cekungan di
Kalimantan Barat ini termasuk daerah-daerah yang belum tereksplorasi. Di Indonesia Timur ini saya pikir frontier area, hampir semuanya frontier area kecuali daerah-daerah yang sudah terbukti menghasilkan ini, yaitu di Cekungan Salawati, di Kepala Burung bagian sini, kemudian di Bintuni yang tadi disebut, dan kemudian juga di Cekungan atau di daerah Seram ini. Ya. Baik, kita mencoba membicarakan Sumatera secara singkat. Ya, ini kalau kita lihat cekungan Sumatera, penghasil migas kita itu ada di apa yang kita sebut sebagai cekungan belakang busur ini, yaitu di cekungan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Kemudian di bagian tengah ini adalah volcanic arc ya, volcanic arc. Kemudian apa yang ada di depan sini itu termasuk cekungan depan busur, yang ini termasuk daerah-daerah frontier. Ya, ini daerah-daerah frontier di cekungan depan busur. Ya, ini kalau kita lihat potongannya, saya pikir semuanya sudah paham itu bahwa di sini ada subduction, ada accretion, prisma akresi, kemudian ada fork acquisition di sana. Di Sumatera ini fork acquisition, di Sibolga ini Pulau Nias dan sebagainya ini muncul dia fork acquisition-nya. Kemudian ada cekungan depan busur, ada volcanic arc, dan kemudian ada cekungan belakang busur. Baik, hampir semuanya sekali lagi nanti di cekungan Sumatera Utara dan cekungan Sumatera Selatan sampai cekungan Sumatera Selatan bahkan Sunda Asri itu modelnya seperti ini. Ya, kalau kita potong dari memotong arah mana ini barat daya timur laut itu modelnya seperti ini. Ada magmatic arc, ada back arc basin, ada fork arc basin. Ya, seperti itu. Ya, nanti isinya kira-kira ya hampir mirip seperti semula. Dulunya sekali lagi magmatic arc atau volcanic arc ini munculnya adalah belakangan-belakangan. Dulunya ada dimungkinkan batuan-batuan yang berumur paleogen ya, Eosen, Paleosen ini di depan dan di belakang busur ini mungkin dulunya masih satu. Sehingga mengapa orang itu mencari atau mengeksplorasi di Indonesia Barat itu di fork arc basin, karena mempunyai asumsi bahwa pada periode-periode sebelum tersier ya, pada paleogen itu ini mempunyai kemiripan lingkungan pengendapan dan sebagainya, tektonik dan sebagainya. Di cekungan Sumatera Utara, semakin ke utara dia berhubungan dengan cekungan Mergui yang ini miliknya Thailand sebenarnya ya. Ya, tetapi ini ke arah selatan ini menjadi cekungan Sumatera Utara. Tapi pada prinsipnya cekungan tersebut juga terdiri dari graben-graben begini yang berarah utara selatan. Berarah utara selatan, pembentukan graben-graben ini umumnya mempunyai tektonik seperti itu, terisi oleh sedimen, mulai dari sedimen darat sampai sedimen marine ya, berbagai macam identifikasi petroleum system sudah bisa diidentifikasi di sana. Terus ini regional stratigrafinya di sana, Anda nanti bisa lihat apa saja pengisi di sana dan siapa yang berfungsi sebagai source rock, reservoir rock, kemudian cap rock dan sebagainya. Ini beberapa contoh saja bagaimana korelasi sumur di cekungan Sumatera Utara, ya, perubahan dari arah yang relatif darat menuju ke deeper marine, ya, dari beberapa cekungan tersebut, dari beberapa lingkungan pengendapan. Sentral Sumatera juga kita lihat seperti itu, hanya kalau di Sentral Sumatera lingkungan pengendapan yang berkembang di back arc basin ini tidak sampai kepada lingkungan marine, dia lebih berkembang ke lingkungan lacustrine, lingkungan danau yang cukup besar begitu, ya, tidak sampai berhubungan dengan tubuh air laut. Tetapi justru di sini cekungan Sumatera Tengah ini ya menghasilkan sebagian besar adalah minyak. Nah, sebagian besar adalah minyak. Dan di sana tidak berkembang karbonat secara masif. Ya, ini stratigrafi di cekungan Sumatera Tengah, nanti bisa diperdalam pembelajarannya.
Dan ini di cekungan depan basin, baik di Sibolga maupun Bengkulu yang kita anggap masih di depannya cekungan Sumatera Tengah dan cekungan Sumatera Utara. Ini yang disebut sebagai Four Arc Basin. Kemudian bergerak di cekungan Sumatera Utara ini hampir sama, cuma ini potongannya dia tidak sampai kepada Four Arc Basin, tapi prinsipnya dimulai dari magmatic arc atau volcanic arc. Ini di bagian belakangnya juga mempunyai kemiripan tektonik dan pengisian cekungannya. Ini bagaimana tadi contoh yang cukup ideal di cekungan Sumatera Selatan, bagaimana formasi-formasi awal ini dibentuk karena pembentukan graben, kemudian pada fase tectonic tension, kemudian menjadi compression di akhir-akhir ini. Pada waktu itu tensionnya semakin berkurang, tetapi ini cekungannya menjadi lebih dalam dulu sampai formasi Gumei ini istilahnya puncak dari basin itu sendiri terisi paling dalam. Kemudian setelah itu fasenya adalah justru fase tension dan pengisian cekungan, sehingga setelah Gumei air berangkat kembali ke Muara Enim. Di Muara Enim ini nanti kembali kepada transisi sebagaimana di lingkungannya Lahat ini. Cuma di Muara Enim ini pembentukan itu batu bara jauh lebih masif. Kemudian diakhiri dengan formasi-formasi vulkanik ya, dari yang di sini ditandai oleh formasi Kasai. Tektonik eventnya sampai sekarang inilah tektonik kompresif, yang karena adanya subduction di sebelah tenggaranya Sumatera. Ya, berlanjut ke Sunda dan Asri pun juga seperti itu prinsipnya, cuma ini ada permasalahan yang tektoniknya karena ini daerah Jawanya relatif barat timur, Sumateranya berbelok ke arah barat laut Tenggara. Ini menjadi daerah yang transisi antara cekungan Sumatera Selatan dan Northwest Java Basin. Tapi secara penamaan nanti Anda lihat bahwa stratigrafi di Sunda dan Asri Basin itu masih sangat dekat dengan penamaan-penamaan cekungan Sumatera Selatan. Hampir mirip juga bentukannya utamanya itu juga berarah utara selatan begitu, pembentukan graben-graben kemudian terisi dia. Terus kemudian ini cekungannya stratigrafi regionalnya itu seperti ini hampir sama ya, mulai dari Talang Akar dan sebagainya. Di sana kemudian ada Batu Raja, Gumei dan seterusnya hampir sama, cuma di beberapa atas nanti ada namanya Cisubuh. Yang Cisubuh ini vulkanik, ini relatif mendekati penamaan di cekungan Jawa Barat Utara. Sementara yang dia tidak dimiliki di cekungan Sumatera Selatan itu disebut sebagai cekungan atau endapan-endapan Vanuatu. Ya, ini secara umum dia kalau dipotong arah barat timur ini ada graben-graben memanjang utara selatan ya. Ini barat timur itu relatif ada graben, kemudian seperti ini ya terisi dia endapannya mulai dari endapan Vanuatu, kemudian Talang Akar dan seterusnya. Ini sudah diidentifikasi petroleum sistemnya dengan baik, sumur-sumur yang ada di sana dan sebagainya, penghasil minyak dan gas bumi sudah diidentifikasi. Nah, petroleum sistemnya juga sudah diidentifikasi dengan baik, ya, mulai dari sosroknya siapa saja, reservoirnya, trap modelnya seperti apa, ini juga sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita selanjutnya berbicara di Jawa itu cekungannya ada di Jawa Barat bagian utara dan Jawa Timur bagian utara. Ya, ini Jawa Barat bagian utara, ini kalau Jawa Barat, ini Jawa Barat bagian utara, nanti Jawa Tengah utara itu kosong, kemudian Jawa Timur bagian utara. Nah, di Northwest Java Basin sama prinsipnya. Dia juga terbentuk awalnya itu oleh North South Graben. Bahkan kalau di cekungan Jawa Barat bagian utara ini kemudian secara subbasin begitu dipisah-pisahkan menjadi 3 subbasin, 3 rendahan yang besar, yaitu Ciputat, kemudian Pasir Putih, dan kemudian paling timur Jatibarang. Bentuknya seperti ini, ada graben tinggian seperti ini. Isiannya ya juga hampir mirip. Bagian bawah itu adalah endapan-endapan yang kasar, bahkan di Jatibarang nanti ada vulkaniknya, endapan-endapan vulkanik yang kasar, endapan-endapan darat, kemudian transisi
fluvial, transisi, kemudian marine, sampai ke deeper marine, dan kemudian berarah kembali ke endapan-endapan darat. Ya, seperti ini kalau kita lihat dari utara ke selatan, potongan utara selatan Pulau Jawa ini perkembangan dari pengisian cekungan tersebut. Ini mestinya adalah volcanic arc-nya nanti ada di depan busur juga ada. Terutama khusus untuk Jawa Barat, cekungan Jawa Barat ini ada cekungan-cekungan yang lebih berumur lebih tua, yaitu Eosen. Ini apa yang kita sebut misalnya cekungan formasi Ciletuh, Baya, dan di timur itu Jatibarang. Ini mempunyai unconformity di atas atau di bawah dari pengisian cekungan yang utama ini. Ini yang menunjukkan bahwa cekungan baik di depan busur maupun di belakang busur di sini ini berkembang endapan-endapan graben. Ini juga sekali lagi yang mendorong orang untuk melakukan eksplorasi di cekungan Frontier for Arc Basin di Jawa Barat. Itu adalah karena adanya cekungan-cekungan endapan-endapan ini. Ya, stratigrafi regionalnya nanti Anda bisa lihat lebih detail siapa saja pengisinya. Ya. Kemudian petroleum sistem yang ada di cekungan Jawa Barat Utara juga sudah teridentifikasi dengan baik. Kemudian kita bergerak ke Indonesia, ke Jawa Timur. Ya. Jawa Timur, ini Jawa Timur agak unik, memang tidak seperti yang lain dari graben-graben berarah utara selatan, tetapi dia graben-grabennya relatif justru berarah ini timur laut barat daya gitu ya. Timur laut barat daya ini adalah juga nanti ada tinggian rendahan di cekungan Jawa Timur Utara. Kalau kita lihat nanti secara fisiografi dipotong barat timur north south ini kita akan lihat nanti di Rembang, Madura zone ini anticlinorium yang sekarang penghasil migas. Kemudian ada depresi Rando Blatung yang kita tidak bisa melihat secara fisiografi di permukaan yang sekarang. Dan kemudian yang paling selatan mendekati dari volcanic arc ini adalah disebut sebagai zona kendeng. Ya, pada prinsipnya hampir sama seperti itu kalau digambarkan. Kalau digambarkan juga dia ada endapan-endapan awal graben di bawah sini, kemudian berkembang menjadi endapan marine, dan yang semakin ke utara sana, semakin ke utara itu semakin banyak didominasi oleh endapan-endapan karbonat. Ya, ini gravitinya kalau kita lihat itu relatif east-west, itu ada beberapa rendahan-rendahan di cekungan Jawa Timur yang berarah relatif barat timur. Ini beberapa korelasi di Rembang dan Kendeng, ya, termasuk di beberapa daerah yang lain sampai di Pegunungan Selatan. Ini korelasi regional utara selatan untuk melihat perkembangan sedimennya. Ini kita lihat barat timur, korelasi barat timur di cekungan Jawa Timur Utara. Ya. Nanti beberapa penghasil dari migas itu ada beberapa zona ini ya, yang relatif berwarna abu-abu, krem, sama biru. Ini menjadi target dari beberapa eksplorasi. Nah, ini di Jawa Timur stratigrafinya juga sudah dikembangkan dengan baik oleh Exxon ini, ya. Kemudian disitir dan dikembangkan oleh Mujiono dan Pireno di tahun 2005. Ini ada beberapa siklus di cekungan Jawa Timur Utara yang kemudian itu sudah menjadi petroleum play konsep, ya, petroleum play konsep di Ngimbang, petroleum play konsep di Kujung, dan seterusnya sampai nanti yang relatif muda ini, ya, yang relatif muda di daerah Wonocolo Cycle. Ya, ini yang berkembang di cekungan Jawa Timur, bagaimana konsep petroleum play yang dikembangkan di sana, dan ini adalah juga timeless chart yang dikembangkan di cekungan Jawa Timur. Baik, kita bergerak ke Kalimantan sana, karena sabuknya kita akan bergerak ke sana. Ya, ada 3 cekungan besar yang ada di Kalimantan, yaitu cekungan Barito,
Ya, cekungan Barito. Di sini cekungan Barito, kemudian cekungan Kutai dan cekungan Tarakan. Barito, Kutai, Tarakan ini dipisahkan oleh tinggian dan juga sesar-sesar. Kalau di sini namanya ada sesar Adang, memisahkan Barito dengan Kutai, dan kemudian ada Sangkuriang Fault, Mangkalihat, ini ya Sangkuriang Fault dan Mangkalihat memisahkan antara cekungan Kutai dengan cekungan Tarakan. Nah ini meskipun demikian dicoba untuk melakukan korelasi yang ya more or less mempunyai kemiripan-kemiripan perkembangan dari waktu ke waktu pengisian dari cekungan di Barito, Kutai dan Tarakan ini. Dan di atas ini ada sudah diidentifikasi mengenai minyak-minyak dan gas yang berkembang pada beberapa reservoir yang ada. Ya. Ini ini Tarakan Basin yang paling utara ini ya, nanti formasinya dari kita lihat dari utara selatan memotong Kalimantan, ini di Tarakan Basin, depo senternya. Itu stratigrafinya juga berkembang seperti ini. Nah, di sana teridentifikasi awal-awal itu ada vulkanik ya, bahkan vulkanik Kalimantan itu sampai dengan berumur Miocene akhir itu masih dijumpai vulkanik juga di sana. Ya, ini juga apa yang berkembang di Tarakan. Ya. Nanti hampir mempunyai kemiripan juga dengan di Kutai. Saya pikir Kutai dan Tarakan itu juga mempunyai kemiripan. Ya, ini di bagian baratnya ini adalah core-nya benua Eurasia, ya, tinggian Kucing ya. Di sini ada tinggian Kucing, kemudian di sini bergerak ke arah timur dan nanti semakin ke sini semakin offshore dan semakin ke dalam. Nah, di dalamnya sini yang sekarang ini menjadi Delta Mahakam, lebih ke timur lagi menjadi dalaman Mahakam, itu adalah target eksplorasi yang sekarang. Ya, ini dari Mahakam ke timur ya, sampai Delta Mahakam yang sekarang ke arah timur lagi itu berkembang sistem-sistem yang dimulai dari graben-graben sindrif-sindrif seperti itu, dan itu berkembang sampai sekarang. Kolom stratigrafinya juga sudah diidentifikasi dengan baik, mana yang terbentuk dari rifting, kemudian sack basin, kemudian terjadi inversi di bagian atas, mempunyai kemiripan-kemiripan dengan back arc basin yang berkembang di Sumatera dan Jawa. Ya, meski di sini pun juga berkembang pengulangan pembentukan batu bara di bagian awal dan juga di bagian akhir dari siklus tersebut. Ini yang di cekungan Kutai semakin ke arah timur, ini semakin ke arah timur lepas pantai ya, southeast ke tenggara, ini kita masih menjumpai juga endapan-endapan deeper marine. Ya, ini yang sekarang menjadi target dari beberapa eksplorasi yang ada sekarang dan terbukti di sini. Ya, terbukti. Ini beberapa sumur kita hasilkan di sini. Ya, ini litho stratigrafinya di cekungan Kutai. Ini kalau melepas pantai ke timur lagi, ya ini di Selat Makassar, ini di bagian dalaman sana teridentifikasi seperti ini, meskipun ini belum bisa terbukti sampai sekarang. Kemudian Barito ke arah selatan, cekungan Barito itu modelnya seperti ini, agak kebalikan. Di sini ini ada West Kalimantan Shield, ini ya core-nya benua Eurasia. Kemudian ini ada menuju ke Foreland, dan sini ada Meratus, di tinggian timurnya sini ada Meratus tinggian lagi. Jadi cekungan Barito itu antara tinggian Meratus dan tinggian core-nya core-nya Kalimantan. Di sini terisi adalah cekungan Barito, yang mana sebenarnya cekungan Barito pada beberapa tempat itu berhubungan dengan cekungan Kutai di sebelah utaranya. Ya, secara detail nanti di dalamnya ada tren-tren ke arah Barat Laut Tenggara ini juga pengisian dari cekungan-cekungan di Barito. Ya, isinya nanti prinsipnya hampir mirip, penamaannya seperti ini. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan cekungannya. Petroleum system juga sudah teridentifikasi dengan baik, yaitu mulai dari source rock, reservoir, sea rock, dan sebagainya. Jadi semuanya sudah teridentifikasi, tinggal kita mencari di mana itu berada.
Ya, petroleum play konsepnya juga sudah dikembangkan. Baik, kemudian kita bergerak ke cekungan Natuna yang terpisah dari cekungan Sabuk tadi, yang di sini adalah tinggian dari basement ya. Di sini ada basement, di sini ada tinggian-tinggian yang tersingkap di sana. Ini di belakangnya sini cekungan Natuna. Nah, cekungan Natuna ini umumnya menerus dengan cekungan-cekungan di Malay Basin ya. Malay Basin. Ini ada Coratswell, ini adalah tinggian, ini arknya juga di sebelah baratnya juga tinggian, di bawahnya ini adalah atau di antaranya ini adalah dalaman yang cukup besar, memanjang sampai ke selatan ini. Nah, ini perkembangan tektoniknya mulai dari syn rift, post rift, kemudian pengisian inversion sampai yang sekarang. Dan kalau kita lihat nanti di cekungan Natuna Barat itu isinya awal-awalnya juga adalah endapan-endapan fluvial, transisi, ya, kemudian endapan-endapan laut dangkal, terutama adalah endapan-endapan karbonat di Arun dan sebagainya, itu termasuk di sini yang itu adalah dari karbonat. Ya, demikian sekilas mengenai petroleum geologi di Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan perkuliahan untuk petroleum geologi di Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.